ashabihi wa ashabihi ila khatatul nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu syai'un lillahi al-fatihah. Syai'un lillah utawi lafaz syai'un lillah dari telitinya para ulama sampai syai'un lillah itu dimaknani syai'un utawi suci-suci kulillah tetep kagungan Gusti Allah. Fa maknahu mongko utawi maknane syai'un lillah iku matlub utawi perkara kang den subrih kita, iku matlub utawi perkara kang den subrih kita, wa maksuduna lan perkara kang den sejo kita iku syai'un suci-suci lillah kedue Gusti Allah. Ai tegese yustamadudun jaluk pitulung, yustamadudun jaluk pitulung liwajihi maring dadi Allah, liwajillahi maring dadi Allah, liwajillahi maring dadi Gusti Allah. Ayustamadudun jaluk pitulung liwajillahi maring dadi Allah ibtihoan krana amrih wastin datan lan amrih pitulung, wastin datan lan amrih pitulung lalu horihi ora maring liyani Allah, wala min horihi lan ora saking liyani Gusti Allah. Fafiha mongko kuing dalem mengkono-mengkono, fafiha mongko kuing dalem mengkono-mengkono syai'un lillah iktirafun utawi ngaku-ngaku bi annal ladzi kelawan temen setune dat. Bismillahirrahmanirrahim. Bi annal ladzi kelawan temen setune dat ya syuku kang nekake sapa alladzi al-matalib ing pira-pira perkara kang den subuh wa yuhaqqiqu lan nyatakake sapa alladzi al-ma'rib ing pira-pira kebutuhan fil haqiqati ing dalem haqiqate, fil haqiqati ing dalem haqiqate huwa alladzi iku Allah taala. Wa in ajro senajan nglakokake sapa mengkono-mengkono Allah walika mengkono-mengkono, walika mengkono-mengkono ya syukul matalib ala aidi ibadi ngatasi pira-pira kekuasaane sebagiane ngatasi pira-pira kekuasaane sebagiane pira-pira kawulane Gusti Allah. Sawaun iku padha uga kanu tayun tono sapa ibad iku khuburan pira-pira wong kang hadir, musyahidina pira-pira kang neleh kang den senhake bil basori kelawan peningal. Au kanu tayun tono apa ibad iku fi alamil ghaibi ing dalem, iku fi alamil ghaibi ing dalem alamil ghaib wa alamil barjailan alam kubur. Lakinnahum tabni ibad iku mustahduruna pira-pira kang amrih den tekake fil qalbi ing dalem ati, fil qalbi ing dalem ati musyahaduna tur pira-pira kang den sekseni bil basyirah kelawan peningal ati, bil basyirah kelawan peningal ati.
guru-guru kita itu kalau ziarah ke makam-makam para masyayikh, ziarah ke para makam guru, ini untuk yang dibaca terserah, cuma beliau selalu menganjurkan yang dibaca adalah yang disenangi pada waktu beliau masih hidup. Contoh, saat sampean semua, panjenengan semua itu ziarah ke Mbah Khalil, ini yang dibaca adalah apa itu? Qul huwallahu ahad Allahu somad. Jadi diperbanyak maus qul huwallahu ahad Allahu somad. Tidak baca Quran nggak apa-apa, baca Yasin nggak apa-apa, tapi yang disenangi beliau saat hidupnya adalah qul huwallahu ahad. Atau saat panjenengan ziarah ke makamnya Gus Dur semisal, ini yang dibaca apa beliau kesenangannya Al-Baqarah apa Al-Kahfi, wallahu a'lam. Itu sebagian ada yang senang seperti itu. Ada yang menganjurkan kalau senang ke makamnya Gus Dur yang dibaca Ilahi Nasdul Firdausi Ahla. Atau yang sering itu syairnya Gus Dur yang sering dibaca itu, yang biasa dibaca itu bahasa Jawa itu. Jadi ulama-ulama seperti itu, cara ziarah kepada makobir ulama itu adalah sesuatu yang dibaca saat beliau senang, saat beliau hidup itu apa yang disenangi. Tidak melulu Quran, tidak melulu tahlil, tidak melulu kahfi, tidak melulu apa, tapi apa yang dibaca saat beliau masih hidup. Misalkan dengan ziarah ke makamnya Amit naudzubillah, dengan makamnya orang tua sampean mungkin yang sudah meninggal, jenengan maos apa yang kesukaan orang tua sampean dulu, apa maos bihubbi, atau kalau misalnya senangnya syair, ya syair itu dibaca di makam makbarah orang tua sampean. Ini yang perlu. Jadi cara, ini namanya orang apa ya, orang matur, orang ziarah, orang sowan, orang karena apa, al-hayy kal mayit, al-mayit kal hayy. Walaupun al-mayit kal hayy itu adalah rujukannya saat kita itu ngeramut zanazah, pegangnya jangan terlalu keras. Itu ada memandikan zanazah jangan terlalu keras. Mengapa? Karena zanazah itu juga sakit, karena al-mayit kal hayy. Cuma saat ziarah juga seperti itu. Ziarah itu siap apa yang disenangi oleh Sohibul Makbarah, yang itu kita senang, yang itu disenangi oleh beliau kita kerjakan. Terus hari ini banyak orang-orang yang tidak senang kepada tahlil dan lain sebagainya. Makanya menurut saya ini adalah sebuah kewajiban kita untuk hati-hati menyekolahkan atau meletakkan pendidikan kepada kader kita. Jangan hanya melihat sebuah ini sekolah rujukan, ini sekolah baik, tapi juga dilihat ajarannya bagaimana. Mengapa? Karena sekolah hari ini yang dimaksud baik itu adalah baik, biasanya baik bangunannya mahal, SPP-nya dan sebagainya, tidak lebih dari itu ya. Jadi kita harus lihat ini nanti anak ini setelah mondok, setelah sekolah ini terus gimana, mau nggak mereka mendoakan orang tuanya. Lagi kadang-kadang kan nggak ada di dalam pendidikan yang unggulan itu, tidak ada sebuah materi ajar untuk mendoakan kepada orang tuanya. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Kadang-kadang justru kalau anak saya biar ngerti, walaupun untuk sekolah di sana, anak saya pun sudah punya bekal, walaupun nanti mungkin sekolah di sana nggak mungkin berpengaruh. Jangan gitu, karena bagaimanapun sebuah kebaikan yang sedikit saat campur dengan kebatilan yang banyak pasti juga akan kalah. Sama dengan al-ma'ul al-qalil ya, walaupun toh ma ini adalah suci, tapi saat bertemu dengan ma'ul al-mutanajis, sehingga gelibu pasti juga menjadi najis. Seperti tahunya para ulama seperti itu. Jadi hati-hati
menyekolahkan anak, mengarahkan pendidikannya pada pendidikan yang tidak sama dengan orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'an lahumul fatihah, lahumul fatihah. Lahum kedua kanjeng Nabi ilakhirihi al-fatihatu tawi fatihah. Fa inna min fadhailil fatihah iku setengah saking pira-pira keutamaan fatihah al-mu'addamah kang den agungake, al-musyarrafah kang den mulyakake. Iku nafa'ana muga-muga paring manfaat ing kita. Iku nafa'ana muga-muga paring manfaat ing kita sapa Allah Gusti Allah. Biha kelawan mengkono al-fatihah ahya'an ing pira-pira wong kang urip, wa amwatan lan pira-pira wong kang wis mati, wa amwatan lan pira-pira wong wis mati. Wa akhraja lan riwayatake sapa Abdu ibnu Humaid an ibnu Abbas yarfa'uhu khali marfu'ake sapa Abdun ing hadis ila Nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa kanjeng Nabi Fatihatul kitab utawi Fatihah Quran iku tak dili bandingi apa mengkono Fatihatul Quran bisulusul Quran kelawan 2/3 Quran, bisulusul Quran kelawan 2/3 mengkono Quran. Amalan yang paling baik adalah Quran dan membaca sholawat atau membaca Quran. Itu amalan yang terbaik, tidak ada yang melebihi membaca Quran dan juga membaca sholawat, ya. Jadi intinya walaupun kita membaca Dalail Khairat, membaca apa dan sebagainya, karena di sana ada al-fatul Quran, di sana juga ada sholawatnya, ada Dalail Khairat, ada hizib ini dan sebagainya. Ini karena di sana juga ada Qurannya, juga ada sholawatnya. Ini bacaan-bacaan yang paling baik seperti itu. Tidak ada bacaan yang melebihi sholawat, tidak ada. Ya, tidak ada bacaan yang melebihi Al-Quran. Jadi jangan ditinggalkan. Kita sering membaca hizib, kita sering membaca ini, membaca itu, tapi justru kadang-kadang Quran dan sholawatnya ini ditinggalkan. Menurut pribadi saya kurang baik, ya, menurut pribadi saya kurang baik, ya. Jadi kalau untuk rujukan kehidupan, Quran, hadis, ijma' qiyas dan dawuh-dawuhnya para ulama itu. Karena kita nggak mungkin seperti diri kita itu langsung manhaj kepada Quran hadis, jelas nggak mungkin. Jadi slogan-slogan kembali Quran hadis itu yes didengarkan, tapi kalau bisa ditambahi dengan ijma' qiyas dan dawuhnya para ulama. Karena kita sadar bahwa Quran dan hadis itu dua rujukan tok, kita kadang-kadang kita nggak paham, akhirnya harus melewati dauh-dauhnya para ulama, ya. Walaupun toh mungkin sudah juga ada yang bilang para ulama slogan kembali Quran dan hadis itu adalah itlaqul haq iradatul batil, sama di dalam yang disampaikan Syed Alwi Al-Maliki itu. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Summa ila hadrati ikhwanihi asanu ta kang kaping pindho iku summa ila hadrati ikhwanihi, lafat ila hadrati ikhwanihi maring ngersane pira-pira sedulure Kanjeng Nabi, nyakane menen nabi saking pira-pira nabi. Min utawi min iku bayaniatun, min utawi min iku bayaniatun kang bangsa mertelake. Wan nabi nauta lafat nabi naiku jamu nabi jama'i lafat nabi. Wa sohalan soheh apa khobarun hadis anna adatal anbiya ing temen sedemeng wilangane pira-pira nabi, anna adatal anbiya wilangane pira-pira nabi ku alaihim ing atase anbiya as-sholatu tawi tambahi rahmat ta'dim wa salamu lan rahmat keselamatan iku mi'atu alfin 100.000 wa arba'atun lan papat wa isruna lan 20 berarti 1024 apane alfan ewuni. Wa anna adata rasulan temestune
hitungannya Rasul iku salah sumiatin 300 wa khamsalan lima 305 wa khamsa asalan 15 berarti 315. Maksudnya dasar pengambilannya adalah dari Syekh Muhammad Sato Fathul Mu'in. Wal mursalina lan boro-boro wong kang den utus. Lafat mursal niku jamu mursal aywa utawa mursal niku jamu mursal jamae lafat mursal. Wal rasulu ta'i rasul wal rasulu ta'i mengkono rasul minal basari nyatane mengkono menungso iku bakar wong lanang khurun kang merdeka ukhya kang den paringi wahyu sapa ilahi mengkono zakar besar ingkang gawa syariat wa umira lan den perintah sapa mengkono zakar kita beli kelawan nekaake mengkono kita beli kelawan nekaake mengkono syariat kita beli kelawan nekaake syar'un wa ilam yakun senajan ora ono iku lahu kedhe mengkono zakarin apa kitab wala nusahun lan ora mengkono tulodo wala nusahun lan ora mengkono tulodo kaya Nabi Yusa alaihi salam fa'ilam yukmar mengkolamu muradun perintahi sapa mengkono fa'ilam yukmar mengkolamu muradun perintahi sapa mengkono zakar ditablighi kelawan nekaake mengkono ditablighi kelawan nekaake syar'in fa nabiyyun mengkol kuaran nabi wa rasulu ta'i rasuluku afdolun lu utama minan nabi tinimbang saking nabi isma'an kelawan mengkono sebagai ulama. Jadi orang hidup itu kan intinya kan ada satu ya roja, yang kedua adalah khauf, dan yang ketiga adalah mahabbah. Jadi inti dalam kehidupan itu yang enak yaitu seperti dawuhnya guru kita Kiai Kafabihin Mahrus, beliau dawuh bahwa orang hidup itu ya harus berpikir untuk roja, khauf dan mahabbah. Ya, roja, khauf, mahabbah. Hidup jangan terlalu percaya diri, selalu roja terus, tapi kadang-kadang ada khaufnya. Khauf ya ada mahabbahnya. Karena ini rojak dengan khauf dan mahabbah kalau nggak disetel ini ya kurang baik juga. Banyak teman-teman itu kadang-kadang berpikirnya keterlaluan bahwa ingin dapat rezeki langsung dari Gusti Allah, nggak mau sabab dan lain sebagainya. Ada sekitar 4 hari itu nggak tahu siapa yang upload, ada anekdot yang sering saya sampaikan sekitar 4 hari lalu, bahwa ada orang itu dia diam di bawah pohon nangka, akhirnya ada nangka besar, nggak tahu doa membaca mungkin seperti doanya sholat duha, Allahumma inna tuha'uka wal ba'uka wal jamala jamaluka, terus in kana rizki fis sama'i fa'angzilu, ya Allah saya ingin rezeki langsung dari atas, dari panjenengan ya Allah. Kok ya doa itu di dalam mobil itu kok ya ada nangka langsung jatuh cedat, ketepatan kena kaca mobil. Itu kan istirahat di dalam mobil ya sambil doa, in kana rizki fis sama'i fa'angzilhu, langsung nangka itu jatuh, ya kaca mobil bolong. Nah, akhirnya Allah iki rezeki ini Gusti Allah, diberi rezeki Gusti Allah tapi kok musibahnya besar sekali. Nangkanya paling 50.000, kaca mobilnya sekian ratus sih. Jadi kita ya khauf, ya roja, ya mahabbah. Jadi gunanya kita membaca tauhid seperti itu,
tasawuf seperti itu ya. Roja khauf diimbangi, jangan hanya roja tok selalu mengharap tok nggak pernah khauf, atau maksiat tok nggak pernah takut, atau selalu takut tok nggak ingat rahmat Gusti Allah, hidupnya ketakutan, itu juga kurang baik. Khauf roja tok nggak lewat tawasul, nggak lewat mahabbah juga kurang baik ya. Ya mahabbah, ya sholawatan, ya apa yang suaranya nggak enak nggak apa-apa, sholawatan sedikit-sedikit ya, sholawatan, karena Gusti Allah tuh pasti tetap memberikan kebaikan saat kita membaca sholawat. Karena makomku ya macam-macam ya, ada makom taklim ya, ada ya sing sholawatan seperti itu. Konon seperti guru kita Kiai Kanur itu dulu, sang Gusti Allah diangkat derajatnya saat beliau khidmah di sholawat, hingga pada waktu itu saat sholawatan yang pernah berhenti sebentar, akhirnya dengan gurunya yang di Mekah itu katanya suruh teruskan ajak masyarakat untuk sholawatan. Nah itulah akhirnya beliau khidmah di dalam sholawatan. Ya pernah itu berhenti sebentar katanya, setelah itu dirawi gurunya disuruh sholawatan. Hal seperti ini kadang-kadang yang membuat hati tentrem. Cuma ya gitu, kalau untuk kita ya sholawatan, ya baca kitab, ya kerja. Jangan kerja tok nggak mau sholawatan tok nggak mau baca kitab tok nggak mau kerja. Akhirnya kan ya nggak seimbang, kudu balen. Hiburannya apa? Baca sholawatan bareng-bareng. Karena kalau baca sholawat sendiri nggak mungkin, sampai baca sholawat sendiri 2000 apalagi 1 jam nggak mungkin, bareng-bareng. Asik kan, ada hadrahnya, ada ketipungnya, ada itu kan enak. Kalau sendiri itu kita baca sholawat Muhammad sendiri lesoh. Sekarang baca langsung 10.000, besok 2 bulan nggak baca lagi. Baru kalau nggak punya uang baca bubur. Nah, ya, seperti itu. Jadi ya sholawatan, ya baca kitab, ya kerja. Balen hidup santai, seimbang ya, seimbang. Karena kadang-kadang gini, saya dapat cerita dari sebagian guru saya yang sekarang mukim di Probolinggo. Nah, ini cerita ini kita ambil sisi maaf positifnya. Nah, guru saya itu kan satu sakit kondisinya sakit, badannya itu mungkin agak sakit lah, akemnya sering kencing. Akhirnya pada waktu beliau duduk di musola dengan salah satu duri Kanjeng Nabi, diajak sholawatan. Mas, ayo sholawatan, karena undangan saat itu di panggung. Akhirnya diajak sholawatan oleh duri Rasul. Nah, duri Rasul itu sholawatan mulai mungkin jam 9 atau setengah 9 sampai jam 11 malam. Jadi mulai start sholawatan setengah 9 sampai jam 11 malaman, itu kan biasa. Sing namanya guru saya itu nggak berani meninggalkan, karena ini Duriah Rasul, yang kedua adalah sholawatan. Akhirnya saat turun dari panggung, Duriah Rasul itu ya gurau. Alhamdulillah, cek saya panjenengan Gronin Siti, maaf Habib, panjenengan gak untuk sampai kuat sholawatan itu kira-kira jamnya apa, kok sampai setengah 9 sampai turun jam 11. Apa ya kalau di dalam juga seperti itu, Bu? Masya Allah, yang namanya Habib ini bersih hatinya, maklum yang ada darahnya Rasul dalamnya tuh. Akhirnya sabar dan terima yang disampaikan oleh guru saya. Akhirnya beliau itu maaf, ditampil, dipegang, dipeluk. Terima kasih Mas, nggak ada yang pernah mengingatkan saya hal seperti ini. Padahal guru saya itu tanya betul, jangan jamu apa, kok nggak masuk angin, kok kuat tiap hari sholawatan, kok gitu. Jamu apa mendalam dengan kalau nggak ada undangannya seperti itu. Lalu akhirnya ngecit langsung, ya Allah, ternyata saya bisa
sholawatan kalau banyak orang seperti itu gitu. Tapi ini nggak apa-apa memang, bahwa pembaca sholawat itu fi halatin pula saja nggak apa-apa, apalagi untuk diikuti orang banyak. Lihat di dalam Takribul Usul itu khilafiyah ulama, orang riak baca sholat nggak apa, itu dalilnya hebatnya Kanjeng Nabi. Ada orang baca sholatnya dalam keadaan riak, dalam keadaan seneng, nggak apa-apa, hebatnya Kanjeng Nabi seperti itu. Wakilah lasawabafe, wakilah tok, tapi hampir sepakat ulama di dalam membaca sholawat layat khulu fihi riya. Tapi dari contoh ini gurunya yang menghormati beliau sholawatan awal atas, terus Habib juga kan tadinya tadi sama-sama baik. Jadi kita tuh harus menempatkan guru tapi baik jadinya, karena apa? Satunya mengisi, satunya juga menerima. Yang sekali yang sering terjadi kadang-kadang sensitif nggak mengisi tapi tujuannya nyindir dan lain. Kalau ada orang sudah sama-sama legowonya, hatinya sama-sama hebatnya, beliau menerima dengan hal-hal yang baik. Ada orang memberi nasihat kepada kita sekelangkongan, terima kasih, gitu aja ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahraja tadi. Wa ahraja kemana? Apa? Wa hal kanat lan ono sapa al umamu pira umat al madiyah kang wis lewat. Iku muta'abbatan kang den berdi ibadah. Iku muta'abbatan kang den berdi ibadah bisolati kelawan maca sholawat ala anbiya ini ngatasi pira-pira nabi mengkono umam, ala anbiya ini ngatasi pira-pira nabi umam kala dawuh sapa al-Qastolani innahu kelakuan kulam yungkol ora demukil lana kedua kita apa dalil matur ilmu syarab sarai dalail salih alaihim iku ngatasi mengkono ikhwan assalamu ta'ala bahwa keselamatan iku siratun khobariyatun kang bangsa khobar tusiru kang aweh isyarah apa sirat ila toharah maring suci wal ismatulan mengkono kareksa khususan kelawan tertentu ila hadrati sayyidi maring ngersani bendera kita, ila hadrati sayyidi maring ngersani bendera pun ikhtalafa kalau jenengan disuruh tahlil oleh orang diminta tolong dan jenengan disuruh baca Fatihah, baca fatawasuhnya yang jelas biar orang yang minta tolong senang. Semisal kan jenengan ila khadul arwahi Pak Salimin gitu ya jelas Pak Salimin al-Fatihah gitu, nggak usah kok kebian tok, karena kadang-kadang orang awam tuh senangnya seperti itu. Semisal orang awam ada Ustaz minta tolong ini doa untuk mbah saya, siapa namanya? Bu Fatimah, itu ila khadul arwahi Ibu Fatimah, Allahumma ighfir laha warhamha al-Fatihah gitu. Jadi jangan kok pelan-pelan, karena makomnya orang yang minta tolong masih makom seperti itu. Kalau kita kan nggak pokoknya disutakohkan, itu sutakoh kan nyampe, walaupun nggak ilah itu kita tetap nyampe, karena apa? Sesuai dengan tujuan orang yang memberi. Tapi untuk hidup di masyarakat suaranya agak dikeraskan ya. Kalau jenengan nggak pakai hafal tahlil, yang lebih baik pegang tahlilnya disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat, jangan terlalu panjang ya jangan terlalu pendek, kecuali pas acara. Misal ada acara
seremonial, protokoler, harus ada tahlil, terus acaranya sudah panas juga apa-apa, langsung afdhal. Setelah qul huwallahu ahad ya, setelah itu al-falaq an-nas itu ya, setelah itu langsung afdhal dzikir la ilaha, enggak apa-apa. Karena apa? Inti tahlil ya la ilaha illallah itu. Ya. Nah, itu intinya seperti itu. Tapi disesuaikan. Orangnya sakit semua nanti baca tahlil yang panjang, kasihan orang. Ya. Atau orangnya benar sapi ya, baca tahlilnya yang sedang-sedang. Kita makom kita tidak seperti makomnya Mbah Khalil. Ya. Nah, makomnya Mbah Khalil ada orang ada orang undang membeli sapi, beliau diundang kan baca tahlilnya kan pendek. Akhirnya ada orang itu maaf riwayat dari satu mulut ke mulut yang lain, akhirnya demo. Ya apa ya, hatinya unek-unek, saya membeli sapi habis banyak kok tahlilnya sebentar. Bahasa orang Madura kok cocok di sini mulai cukup. Akhirnya Mbah Khalil itu ngerti, karena Syekh itu basyirahnya akan kuat. Wallahu alam, sampai hari ini mengapa Mbah Khalil itu kuat basyirahnya, karena apa nggak ada yang tahu. Tapi yang banyak di dalam buku-buku riwayat itu yang banyak adalah cerita karomahnya, tidak cerita bidayahnya. Lihat nihayahnya yang banyak itu. Akhirnya katanya tulisan serat Mbah Khalil itu ditimbang dengan sapi, bayangkan ya, terus timbangannya seperti apa ya? Satunya sapi, satunya tulisan Mbah Khalil cuma kulhu itu pas. Makanya Quran itu sama yang dibaca oleh para ulama, Fatihah sama yang dibaca oleh ulama, tapi lain. Makanya banyak para ulama, Quran yang dibaca, satu surat yang dibaca oleh orang alim itu kadang-kadang pahalanya sama dengan satu Quran. Ya, sama baca satu ayat itu sama dengan pahalanya berapa juz gitu. Sama baca nun sama gitu, nun Yasin satu surat, satu ayat. Qaf itu sama dengan orang bodoh yang bacanya banyak-banyak. Makanya kadang-kadang orang yang alim-alim kan jarang banget baca Quran, kan jarang. Karena apa? Ngerti pahalanya cek benyang gitu. Wallahu a'lam, mungkin jauh seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Halakanat innahum alaihim assalam iku sigotun sigot khobariyatun kang bangsa khobar tusiru kang awe isarah apa mengkono-mengkono sigot ila toharati maring suci wal ismati lan kareksa khususon kelawan tertentu ila hadratir sayyidi maring ngersane bendoro ikhtalafa dadi persurayaan sapa al-fuqaha ulama ahli fikih fi zawazi itlaqi lafzi sayyid ing atase wenang ngucapake lafaz sayyid ala khairin nabi ing atase sakliyane Kanjeng Nabi. Fadada mengko bicara sapa jumhur akeh ulama ila zawazi itlaq sayyid ing atase wenang ngucapake lafaz sayyid ala ghairi nabi ing atase liyane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak teman-teman khirij Yaman, khirij Haraman dan sebagainya, alim Yaman, alim Mesir, alim mana saat memanggil gurunya ya Syidi, asalnya ya Syidi, itu nggak apa-apa karena ini zawazi itlaqul lafzu sayyid ala ghairi nabi. Zawazi itu lagi lafzi sayyid ala wuri nabi. Semisal sampean manggil gurunya ya Abu ya Siti, ya gak apa-apa, itu bentuk-bentuk takdim. Walafzi sayyid utawi lafaz sayyid iku mustaqom kang den cetak minasudud saking lafaz sudud. Wa utawi mengkono sudud iku al-masdu mengkono agung wasarafulan mengkono kahmulian wa yutlaqulan dan ucapake apa lafaz sayyid alal mutawalli ngatasi wong kang nguasani
alal mutawali ngatasi wong kang nguasani lil jamaati maring mengkono-mengkono golongan. Wa min syartiran iku setengah saking syarati sayyid wa sya'ni lan tingkah sayyid ayyakuna utawi entono mengkono-mengkono sayyid iku muhadabun nafsi kang den bersihake atine syarifan halikan mulya. Lafad wa alaman itu atofnya kepada wa yutlaku alal mutawalli alaman ing atase wong koma kang jumeneng sapa koma kang jumeneng bihi kelawan man sapa ba'du khisolin sebagane pira-pira pakerti al khairi kang bagus nyatane minal fadli saking kautaman wasyarafi lan kamulyan wal ibadati lan ibadah wal wara ulan ngabi-ngabi wal khilmi lan aris wal akil kang gune akal sempurna wal akil kang gune akal sempurna wal najahati lan bersih wal ifati lan kareksa wal karami lan loman wa nahwi dalika. Pengen punya anak mulia itu ya harus prosesnya dari awal, bibitnya harus baik. Jadi kalau ingin punya anak baik ya bibitnya harus baik. Maksudnya apa? Ibunya harus baik, karena al-um itu adalah madrasatul ula. Setelah itu penanamannya juga harus baik, perawatannya juga baik. Mungkin pas hamil kita sering hataman Quran atau membaca apa atau asodekahan atau setelah anak lahir sering dibawa ke makom mbahnya, sering diajak ngelasek ke makom para ulama, sering diajak sowan kepada para ulama, diajari yang baik ya, diajari yang baik atau ditaknik dicetai oleh para ulama yang memang alim dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang hiburan kita kadang berlebihan no? Rasa syukur kita berlebihan, akhirnya kadang-kadang syukurnya agak offset, lahir jebret langsung dibawa ke stadion alun-alun, anaknya nggak dikenalkan ke makam, anaknya nggak dikenalkan ke masjid, anaknya nggak dikenalkan ke. Justru kadang-kadang gini sekarang, karena ibunya nggak bisa dongeng, ibunya nggak baca sholawat, ibunya nggak bisa baca Quran, akhirnya anaknya nangis dengan ibunya dibelikan HP, dibelikan smart, dibelikan laptop dan sebagainya. Anaknya biar nggak nangis dihidupkan HP-nya, dihidupkan laptopnya. Padahal ini ibarat ini memorinya masih bersih. Mestinya karena ini memori bersih ya dengan ibunya pas gendong. Kalau orang dulu kan orang Jawa, orang Madura itu gendong itu dengan baca sholawatan, la ilaha illallah, la ilaha atau sholatullah. Sekarang kan enggak kan, biar anaknya enggak rame, dihidupkan HP langsung nyanyi diletakkan di telinga. Akhirnya kebiasaan melihat HP. Setelah itu HP-nya dimatikan, anaknya bangun karena sudah menjadi kebiasaan. Tapi kadang-kadang marilah kita pikir, ini kan ngekang-ngekang anak sebenarnya. Anaknya biar tidur, petaki HP, ibunya biar bisa ke dapur kan gitu, suruh main sendiri. Akhirnya anaknya sejak kecil sudah ketergantungan dengan smartphone, sudah sejak kecil dengan ketergantungan dengan handphone dan lain sebagainya. Itu nggak bisa dilepaskan. Coba sama lihat hari ini berapa bayi yang bisa dipisahkan dengan handphone, sampai kadang-kadang tidur dulu kudu dibarengi dengan hidupnya handphonenya dimatikan, akhirnya anaknya bangun. Kadang-kadang sampai saya terbayang nggak saat nanti anak ini ketergantungan dengan handphone
sampai tidur pedoman, terus besok kalau sudah agak besar mondoknya terus gimana? Karena mulai petaki HP nggak tidur anak ini, ya. Kalau nggak dihidupkan salon nggak tidur, terus gimana nih? Saat dia itu harus mandiri, dia harus belajar mandiri di pendidikan asrama dan seperti itu. Ini mari kita pikir betul, ya. Jadi anak silahkan diberi nggak apa-apa, karena memang ini ada tuntutan zaman. Cuma jangan keterlaluan. Anak lahirnya diajak ke makom Mbah Khalil, ke makom Ampel, jangan kok kepada tunjungan plaza, ya. Pak malam minggu ayo ntar stadion, sekali-sekalilah ke makom, ya, ke tunjuk apa, ke Mbah Khalil, ke Sahona, sana Surabaya, ya, Mbah Ampel atau ke Gresik dan jangan hanya diajari untuk ke tempat-tempat hiburan. Betul, itu mencerdaskan. Anak sekarang tuh cerdas semua mas kalau masalah itu. Gini, anak yang biasa diajak main ke stadion dengan anak yang biasa main ke plaza, ini nggak mungkin mau dari plaza ke stadion. Karena apa? Lebih enak di stadion, mobil-mobilan, ya, koinnya agak mahal, setelah itu langsung ambil donat yang agak mahal, roti dan lain sebagainya. Kalau di stadion kan paling kan pentol ayam, roti apa, pentol gulung sekian 2.000 kan gitu. Itu stadion 50.000 cukup loh. Kalau sudah ketunjungan ke sana 500. Nah, ini di samping hal ini juga perlu dipikirkan. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syartihi wa alaman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qutbi kang dadi punjere, al-Qutbi kang dadi punjere jagat, wali kutub. Jadi setiap periode itu ada wali kutub. Bahwa para ulama lebih sulit melihat itu wali dan tidaknya daripada mengetahui Gusti Allah. Kalau untuk mengenal Allah itu gampang, tapi kalau mengenal itu orang soleh dan enggak, ini sulit sekarang. Mengenal itu orang soleh dan tidaknya harus melihat amaliyahnya, melihat makoliyahnya, melihat wali dan tidaknya, melihat amaliyahnya. Jangan dilihat aneh-anehnya, ya. Jangan dilihat aneh-anehnya, tapi dilihat amaliyahnya dan dilihat khaliyahnya. Karena walinya pengiran itu biasa sakho loman, tidak pernah melanggar syariat. Jadi ya, jangan dilihat aneh-anehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun utawi mengkono faidah fi ta'rifil kutbin dalam melanggeri lafaz kutub ahbaro ayah werto, ahbaro ayah berita sapa asyih asoleh, alwaro kang wirai, alwaro kang wirai, az-zahid kang tanpa donya, al-muhaqqiq kang ahli nyatakake masalah sak dalile, al-muhaqqiq ahli nyatakake masalah sak dalile, al-mudaqiq kang bangetake masalah kang lembut. Rupanya Samsuddin Ibnu Katilah rahimahullah ta'ala wa nafa'alan paring manfaat sapa Allah bihi kelawan lantaran mengkono bihi kelawan mengkono Ibnu Katilah amin aistajib doana kuntu ana sapa ingsun yaman ing dalam suci dina iku jalisan kang lungguh baune ya dai sayyidi ing dalem ngarepe bendera ingsun, ing dalem ngarepe bendera ingsun. Fa khatara mongko krentek bibalin dalem ati ingsun apa an as'alahu yen takon sapa ingsun ing mengkono takon sapa ingsun ing mengkono masalah, takon ingsun ing mengkono sak masalah utawa takon sapa ing sayyidi angel kutub saking maknane lafaz kutub. Fakutu mongko ngucap sapa ingsun lahu maring mengkono sayyidi, ya sayyidi ma iku apa makna kutub utawi maknane wali kutub. Fa
Pakola jawab sapa sayyidi lahu maring ingsun al-aktab utawi pira-pira wali kutub iku kasiratun kang akeh. Fa inna kula muqaddam mongko saben-saben pengarepe kaum. Fa inna kula muqaddam saben-saben pengarepe kaum huwa ya mengkono kaum muqaddam iku kubuhum pinggir kaum, iku pinggir kaum. Setiap ada ulama pasti ada pemimpinnya itu. Wa makut bluhosi utawi mengkono wa kut bluhos al-fardu iku wong siji al-jam kang ngumpulake. Fawa utawi al-jam iku akhidun wong siji. Wal gausi talafat gaus iku ibaratun tetembungan anro julun saking wong lanang ajimin kang agung. Wa sayyidiran bendoro karimin kang mulya. Tahtaju butuh ilahi maring rajul sapa annasu menungso imbal itiral ing dalem nalikane puan payungan. Fitab winang dalem nuturake perkara khofia kang samar apa minal ulum nyatane pira-pira ilmu al-muhimmati kang penting wala aswal lan pira-pira rahasia wa yutlaqulan ten subrih minhu saking mengkono haus apa doa li anahu krono mengkono haus iku mustajabun wong kang den sembadani iku mustajabu doa wong kang den sembadani wa tawi haus iku arabani kang bangsa wis makrifat al-arifu kang ngawerwi pengurane mafail khaliyah niki termasuk kitab-kitab Thariqah Sadiriyah. Maksudnya mafail aliyah dulu pernah dibaca di Makomah Kejasab. Siapa yang baca apa? Pakai Taifur apa siapa dulu pernah dibaca. Di dalam apa? Dengan orang wali itu ya jangan terlalu dekat. Jenengan kalau ada orang wali doa ya ngamini, kalau nggak usah minta doa macam-macam. Takutnya apa? Nanti pas minta doa jelek sama nggak siap ngamini teman. Ada wali itu ya diamini, doanya diamini. Pas sholat jamaah ngamin. Karena wali itu doanya macam-macam loh. Allahumma ij'al miskinan barang, nanti sama nggak berani kalau miskin belum asli. Ya nggak berani. Jadi wali Gusti Allah itu musalamatun ilallah mas. Pokoknya kalau ada wali Gusti Allah sing macam-macam musalamatun ilallah, selamatkan hati sampean. Pokoknya wali itu sing paling hebat itu lah tetap masih ngelakoni syariat. La waliya ila bisyariat seperti yang ada di dalam kitab Adqiya jenengan itu. Tapi enggak, wali itu jangan langsung diproses orang yang maaf enggak kopiahan, ini jangan. Yang penting yang penting tidak melanggar syariat, ini harus la waliya ila bisyariat. Kadang-kadang kita juga enggak tahu teman kita itu wali, juga enggak tahu, karena wali ini tidak muabad, tidak terus menerus, ya tidak sabit. Sekarang aulia, besok nggak aulia, besoknya lagi aulia, itu biasa. Hingga kalau dengan membaca kitabnya Inal Zuja karangan ulama Pasuruan itu, Syekh dari Pasuruan itu beliau mengatakan akhir-akhirnya wa amal majdub musalamatun ilallah. Orang tua sudah aneh-aneh majdub, bahasa orang yang itu musalamatun ilallah, nggak usah dihukumi, itu pasrahkan Gusti Allah. Cuma bedanya kata ulama majdub dengan orang gila itu bedanya. Biasanya kalau majdub nggak kasih aurat kalau majdub, karena apa? Tetap ikuti syariat, karena itu hatinya sama Gusti Allah dipaksa untuk hadrah. Lah orang gila ya nggak pakai celana,
ya. Nah itu orang gila. Tapi kalau masdud ini hatinya yang ditarik Gusti Allah, akhirnya apa? Musalamatun ilallah. Jadi munggu saya pribadi, wali itu tidak bisa diukur dengan keaneh-anehan. Uang 1.000 jadi 2.000. Maaf, sepeda motor diberi aqua langsung jalan, nggak usah bensin. Itu kan motor, itu nggak bisa diikuti nih. Saya banyak itu teman-teman yang dulu banyak, bahkan saya banyak kenal yang kata sampingnya juga jadat. Tapi tidak bisa diikuti. Di tengah jalan malam tahu-tahu apa bensinnya mogok, ngambil air di pinggir jalan. Itu salah karena leser, karena apa? Mulai bensin melarat ini. Biasanya wali tidak pakai pegang uang, repot harus itu salah dijaga. Tapi kalau ini diikuti sampean, rusak lah sepeda sampean. Sampean punya sepeda, punya mobil, ya bensin sampean ambilkan jerigen di pam di PDAM, rusak besok men. Jangan ikut-ikutan ya ini. Jadi wali ini Gusti Allah jangan diukur dengan keanehan, tapi diukur dengan bagaimana khaliyah beliau, bagaimana amaliyah beliau, sesuai enggak dengan syariat. Loh kita enggak ya, yang aneh-aneh, amit tasbihnya diletakkan di tangan yang besar-besar dianggap wali. Tasbih itu buat wiridan, bukan aksesoris. Kalau sekarang banyak kan tasbih dianggap ahli wirid, tasbihnya diletakkan di tangan. Karena nggak pernah dipegang, diletakkan di tangan itu. Lah tasbih itu diletakkan di tangan, bukan aksesoris. Ya. Rambutnya panjang, jangan diukur gitu. Diukur taatnya gimana, sholatnya gimana. Sholatnya saja, sunatnya nggak dikerjakan, takal Gusti Allah nggak dijaga, apalagi kepada manusia kan ya. Makanya ini banyak yang menikmati, ya banyak menikmati. Oh nggak bisa apa-apa, tabarukan semua. Minta air itu ke orang tuanya, kepada gurunya gitu ya. Nggak usah kepada orang-orang yang nggak dikenal, bawa air, jerigen dan sebagainya. Gitu. Lebih baik sampai minta tabarukan kepada ibu jenengan, kepada orang tua jenengan, kepada guru jenengan. Kadang-kadang kan kepada gurunya sendiri dia nggak yakin, justru yakin kepada orang lain. Ini kan ya aneh. Nguasai rasanya. Saya ada, maaf ini kadang-kadang seperti yang sering saya sampaikan, kita itu senang masang fotonya orang-orang jauh, tapi foto guru kita nggak pernah dipasang. Sementara dengan seorang Gusti Allah diberi rezeki rumah yang besar, pasang fotonya gurunya itu dipasang, ya Sing Murjo, Kiai, putra-putranya dan sebagainya dipasang, ya. Karena kan enggak, kita sudah memasang foto-foto ulama yang jauh-jauh, tapi guru kita enggak pernah dipasang fotonya. Justru mahabbahnya kepada orang. Aku mengatakan, kalau guru saya diletakkan di hati, enggak saya letakkan di tembok. Jangan alasan gitulah, kurang baik. Nah, guru saya letakkan di hati. Kalau ulama sama letakkan di tembok, enggak di hati, ya kurang baik juga. Saya punya adik kelas dulu di sini di Pondok Nurul Khalid, itu maaf, sering saya sampaikan, itu kalau di rumahnya nggak ada fotonya abahnya, kalau kepada santrinya loh, kok nggak ada fotonya abahnya, nggak ada foto saudara-saudaranya, nggak ada foto dia, kok sudah masang fotonya orang lain, dia marah. Bukan marah karena apa? Sampean kok mahabbahnya kepada orang lain, justru kepada gurunya sendiri nggak mahabbah. Nah, kira. Tak pikir-pikir ya betul ya. Nyabek fotonya Habib yang banyak, nyabek fotonya Kiai yang banyak, fotonya gurunya sendiri nggak ada. Karena tiap hari sudah ketemu. Kurang baik juga, kurang baik. Harus karena apa? Alaqah batiniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ama qatlul haus. Ana penekut bluhus ala fardu wong siji iku al jami' kang ngumpulake wa utawi fardu jami' iku awakhidun wong suci walau hausu talafat hausu iku ibaratun tetembungan an rajulin
azimin kang agung ya sayyidin lan bendoro karimin kang mulya tahta jukang butuh ilahi rajul sapa annas indal itiron ing dalem nalikane boyang bayingan fitab wini dalam mertelake perkara khufiyatan samar apa mah minal ulumi nyatane kemana asomadani bangsa dan sejo bangsa kang dan sejo gawe utusan ay almang subukan denis bataki ila somati maring asomat ayil maksud kang dan tuju fis khawais ing dalam mengkono hajat kola bawa keingal maksud sabwa syekh al-islam fisal kiri salah ing dalam syarah kitab Risalatul Qusairiyah wala alal murad lan mengono perkara kang den karepake guna ing dalam panggonan nyatane menas nisbati saking bangsa aki mengkono asomadani iku anahu temestune kelaku iku anahu temestune mengkono asomadani ku ya tametu tetanggenan apa asomadan fi umurin dalam pira-pira perkara ning asomadani kuliah sakabehane umur ala Allah Rasulullah jikalau sekrene orang ngungsi apa mengkono asomadani ila huri maring dianing Allah Ta'ala fi amri maing dalam sekabehane perkara Syahrul Qadir Jalani. Sebelumnya saya itu pernah terjadi pada diri saya sendiri ini dalam temangan yang saya tempati, dalamnya kiai yang saya tempati di rumah teman ini. Itu di depan rumah dulu itu kan ada fotonya, ada lukisannya, fotonya beliau, fotonya Jemurja pada waktu beliau itu sebelum beliau sebelum khorik, beliau panggil saya, ini jangan diletakkan di sini, ganti fotonya Kiai beliau, ganti fotonya Kiai Abdul Karim, fotonya Kiai harus gitu. Padahal saat itu sudah ada foto di atas, di lantai yang nomor 2 itu kan ada, saya di belakang ada lantai nomor 2 itu sudah ada foto di atas, foto 3 tokoh kalau masalah beliau. Karena maaf dalam ini adalah dalam beliau, maka yang saya beri lukisan adalah foto beliau kan dalam temangan punya beliau. Saya cuma suruh nyapu, cuma tempati kan gitu kan, fasilitas. Akhirnya yang saya letakkan adalah foto, lukisan besar, lukisan beliau. Akhirnya itu mulai Kiai sudah khumulnya, Pak jangan diletakkan di situ, diganti fotonya ya Mahrus. Akhirnya tak ambilkan yang di bawah, padahal jelek kan, cuma 3 tokoh jelek karena belum sempat lukis saat itu. Nah, akhirnya beliau senang, ini jangan ditaruh di situ. Ternyata di situ pada waktu itu beliau mulai sudah khumul, sudah nggak mau syuhroh, sudah nggak mau mulai beliau nggak terima tamu. Tapi memang semua itu adalah proses. Dan kejadian ini saya juga ingat dengan yang saya ceritakan tadi, adik kelas saya yang ada di sana di daerah pulau-pulau yang lain itu juga memberikan contoh gitu, bahwa santrinya dia tidak diperbolehkan memasang foto orang lain sebelum foto gurunya sendiri. Wah, maksud saya kan tak aduban, ini bed ini adalah bed beliau, bukan saya. Akhirnya yang serta ternyata tidak, beliau justru menyuruh memasang foto 3 tokoh diletakkan di luar. Saya akhirnya hal yang seperti ini Mas, ini memang di kita kadang-kadang nggak ada aturannya, tapi ini adalah khaliyah. Makanya di dalam makom-makom seperti itu mura'atul adab muqaddamun ala tu'at, mura'atul adab muqaddamun ala tu'at. Saya sering mendapat khaliyah dari beliau. Contoh, pernah mentor Mbah Yai Aziz itu soal kepada Kiai, sudah kemangkum Mbah Holil belum Yai, akhirnya kemangkum Mbah Holil ya engki ya. Akhirnya beliau itu sampai di bawahnya pendopo itu naik minta doa, enggak naik. Setelah saya pikir, ya Allah, memang tamu
ini ada du ilmin, orang yang punya ilmu. Jadi kiai gitu, ada orang du ilmin langsung naik ke atas, nggak doa. Saya nggak doa kalau benar nggak ke atas. Ke atas langsung, setelah doa beliau pamit langsung, guru saya langsung ke madrasah. Memang guru saya tadi saya belum ke makom, langsung kepada beliau, padahal yang di makom lebih sepuh daripada beliau. Nah, kadang kita kan enteng mas, ngambek guru ketemu ngambek, nah, padahal mestinya dicarikan yang urutannya, yang sepuh dulu baru yang muda. Nah, ini aturan-aturan ulama tasawuf seperti itu. Ya kalau di fikihnya sementing alim, sementing lebih tua kan sudah kan cukup tuh. Tapi ini adalah aturan-aturan tu ilmin, aturan-aturan tu dirajatin seperti